Sikuan mengira pertarungan telah selesai, namun Lindong tidak semudah itu dikalahkan. Secara tiba-tiba Lindong mengeluarkan kurungan jari surgawi. Walaupun dapat ditahan, Lindong berusaha memaksimalkan kekuatannya. Lindong yang telah menggunakan banyak energi Yuan, Lindong menyadari bahwa ranah nirvana 1 Yuan tidak akan semudah itu dikalahkan. Benar saja, Sikuan bisa menghindar dari serangan Lindong. Ia juga tidak menyangka Lindong bisa menggunakan bela diri seperti itu. Atas hal itu, Sikuan tidak akan membiarkan Lindong hidup. Kemudian Sikuan mengeluarkan segel patung iblis. Untuk mengatasi serangan tersebut, Lindong mengeluarkan kekuatan pelahap untuk menyerapnya. Seketika Xiao Diao mengatakan bahwa Lindong bukanlah tandingan kultivator di ranah nirvana 1 Yuan dan diminta untuk pergi saja. Kemudian Lindong mengeluarkan kunci rahasia kuno supaya membuka portal dan bisa pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, Sikuan tidak akan membiarkannya. Segel patung iblis terus menyerang Lindong. Melihat mereka kabur dari tempat itu, Sikuan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang mereka. Walaupun mereka berhasil kabur, akan tetapi serangan Sikuan mengenai Xiaoyan, membuat Xiaoyan terluka parah. Melihat keadaan Xiaoyan terluka, Molin meminta membawa Xiaoyan kembali ke kota, baru memikirkan solusinya. Chen-mu bersama para murid yang lain bertemu dengan seniornya. Ia bertanya keberadaan Lindong. Sikuan memberitahu bahwa Lindong menggunakan kemampuan teleportasi dari kunci rahasia kuno untuk melarikan diri. Mengetahui kunci rahasia kuno telah direbut, Sikuan meminta pada para murid tidak boleh melepaskan Lindong. Setelah memberi esensi darah pada Xiaoyan, namun luka itu tetap tidak bisa disembuhkan. Melihat hal itu, Xiao Diao mengatakan bahwa trik kultivator ranah nirvana 1 Yuan itu tidaklah sederhana. Dengan cara biasa, takutnya tak bisa menyelamatkan Xiaoyan. Satu-satunya cara agar menyelamatkan Xiaoyan adalah dengan menemukan monster yang mirip garis keturunan Xiaoyan, lalu memurnikan esensi darahnya. Baru ada kemungkinan untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian Xiao Diao teringat saat di tengah kota Moyan bahwa murid-murid dinasti Moyan menyebut harimau darat yang kuat. Monster harimau darat garis keturunannya sama dengan Xiaoyan. Maka dari itu Xiao Diao meminta bergegas pergi di hutan iblis. Jika menunda terlalu lama, takutnya Xiaoyan dalam bahaya. Walaupun hutan iblis tidak terlalu jauh dari kota Moyan dan sangat berbahaya, hanya di tempat itu bisa menemukan sesuatu untuk menyembuhkan Xiaoyan. Melihat kondisi Molin yang terluka, Lindong meminta untuk tinggal di kota Yang. Dengan begitu jauh lebih aman. Ia akan pergi seorang diri ke hutan iblis. Dengan memanfaatkan kekuatan kunci rahasia kuno, Lindong dapat mempersingkat waktu perjalanan. Setelah menggunakan kekuatan kunci rahasia kuno, Lindong menyadari bahwa kunci itu hanya dapat memindahkan ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Saat berada di hutan iblis, Xiao Diao mendeteksi keberadaan harimau darat tidak jauh dari mereka. Xiao Diao telah mendeteksi bahwa keberadaan harimau darat di sekitar tempat mereka. Lindong menemukan jejaknya dan memprediksi monster itu pasti tidak mudah dihadapi. Benar saja, di saat itu juga terdengar suara monster harimau darat. Kemudian Lindong bersiap menghadapi monster tersebut. Setelah berhadapan dengan monster itu, Xiao Diao mengatakan bahwa monster harimau darat telah mencapai ranah nirvana 1 Yuan. Ia juga meminta Lindong untuk berhati-hati. Segala cara Lindong telah lakukan untuk mengalahkannya. Bahkan kekuatan puncak penjara hebat masih belum bisa melumpuhkan monster itu. Monster itu yang berada di ranah nirvana 1 Yuan, jika beradu kekuatan jelas Lindong tidak bisa mengalahkannya. Xiao Diao minta untuk mencoba menggabungkan kekuatan spiritual dengan kekuatan pelahap. Bisa jadi berguna melumpuhkan monster itu.
Kemudian Xiaodio akan mengalihkan perhatian monster itu. Monster itu menyadari bahwa Xiaodio terpelai iblis surgawi yang membuat monster itu menyeganinya. Saat monster itu perhatiannya tertuju pada Xiaodio, di saat itu juga Lindong mengeluarkan kekuatan telapak guntur pelahap. Benar saja, kekuatan spiritual setelah digabungkan dengan kekuatan pelahap ternyata dapat melumpuhkan monster Nirvana 1 Yuan. Tak disangka monster itu dapat berbicara. Kemudian monster itu mengatakan bahwa ia telah menghormati Xiaodio sebagai klan raja di antara monster dan tidak menyerangnya. Namun Xiaodio malah membantu manusia melumpuhkan dirinya. Monster harimau darat sangat membenci manusia, bukan tanpa sebab bahwa manusia telah membantai anak-anaknya hanya demi kultivasi. Baginya manusia adalah makhluk yang paling egois dan tidak tahu malu. Ternyata orang-orang dinasti Moyan yang telah melakukannya. Kemudian Lindong mengatakan tujuannya, ia tidak akan membunuhnya, hanya meminta untuk menyelamatkan kawannya. Xiaoyan telah dirawat sejak kecil. Bagi Lindong, Xiaoyan adalah teman paling penting. Untuk menyelamatkannya hanya dengan cara memberikan esensi darah dari monster tersebut. Mengetahui hal itu, monster harimau darat meminta untuk melepaskannya dan membiarkan monster itu melihat garis keturunan Xiaoyan. Setelah memeriksa Xiaoyan, monster itu mengetahui bahwa Lindong telah merawat Xiaoyan dengan sangat tulus. Dan monster itu mengetahui bahwa di dalam tubuh Xiaoyan sudah tercampur banyak jenis garis keturunan. Atas hal itu, monster itu mengatakan bisa diselamatkan. Tetapi sebelumnya, saat monster itu melewati bencana Nirvana, pernah mendapatkan petunjuk dari senior klan harimau iblis surgawi. Mengetahui hal itu, Xiaodio mengatakan bahwa klan harimau iblis surgawi adalah salah satu dari 3 klan binatang besar. Kemudian Xiaodio menjelaskan bahwa di dalam tubuh monster itu telah dimasuki darah keturunan klan harimau iblis surgawi. Jika Xiaoyan bisa berhasil menyatu dengan garis darah keturunan itu, tidak hanya akan menyembuhkan lukanya, terlebih bisa terlahir langsung memasuki ranah Nirvana. Akan tetapi jika gagal, maka Xiaoyan akan musnah, berubah menjadi abu. Mendengar hal itu, Lindong tidak ada pilihan lain. Yang terpenting bisa menyelamatkan Xiaoyan. Ia yakin Xiaoyan pasti bisa melewatinya. Setelah setuju dengan resikonya, kemudian monster itu memberikan esensi darahnya. Sebelum monster itu pergi, ia berharap Xiaoyan bisa melewati bencana itu. Lindong tidak menyangka mendapatkan esensi darah monster itu dengan sangat mudah. Menurut Xiaodio bahwa Xiaoyan sudah membuat monster itu teringat akan anak-anaknya. Setelah mendapatkan esensi darah, Lindong bergegas mencari tempat tersembunyi untuk membantu Xiaoyan memurnikan esensi darah. Saat proses memurnikan esensi darah, Xiaodio mengatakan bahwa dengan kultivasi tubuh Xiaoyan untuk melewati bencana ini, takutnya akan sangat tidak beruntung. Bagi Lindong, Xiaoyan telah bersamanya sudah menjelajahi lebih dari setengah dari dinasti Yan Agung. Tempaan, kesulitan, dan ujian diantaranya juga bisa dianggap sudah membuatnya lebih dewasa. Atas hal itu, Lindong percaya Xiaoyan bisa bertahan melewati semua. Saat itu juga dinasti Moyan mengetahui tempat persembunyian Lindong. Bagi Sikuan, Lindong tak akan bisa lolos dari genggamannya. Saat proses memurnikan esensi darah, Lindong tampak sedikit tegang menunggu proses memurnikan selesai. Di waktu yang bersamaan, Xiaodio mendengar ada seseorang yang datang di tempat persembunyiannya. Lindong yang terlihat cemas dengan keadaan Xiaoyan. Lindong khawatir orang-orang dinasti Moyan telah mengetahui tempat persembunyiannya. Keadaan semakin genting. Di satu sisi harus menyelamatkan Xiaoyan, di sisi lain dinasti Moyan telah datang di tempat persembunyian mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, Lindong akan menahan dinasti Moyan supaya proses memurnikannya berjalan dengan lancar. Saat proses memurnikan berlangsung, Xiaodio berusaha semaksimal mungkin dan tidak ada banyak waktu. Ia berharap Xiaoyan berhasil melewati bencana itu. Lindong berhasil memancing dinasti Moyan, akan tetapi di saat mereka berusaha mengejar Lindong, Sikuan menyadari bahwa Lindong hanya melabui mereka dan hanya mengalihkan perhatiannya.
Atas hal itu, Shikuan meminta para murid untuk kembali di tempat persembunyian mereka. Lindong yang sedang berusaha mengalihkan dinasti Moyan, seketika ia sudah tak melihat dinasti Moyan mengejarnya. Melihat itu, Lindong khawatir dinasti Moyan tidak mengejarnya, namun kembali ke tempat persembunyiannya. Atas hal itu, Lindong khawatir dengan keselamatan Xiaoyan dan Xiaodio. Ia bergegas cepat kembali di tempat persembunyiannya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Di sela-sela perjalanan, Lindong dihadang Shikuan. Melihat Lindong sangat cemas dengan keselamatan temannya, Shikuan tampak begitu senang. Shikuan telah meminta para murid untuk menghabisi temannya. Seketika itu juga terjadi ledakan di tempat persembunyian mereka, membuat Lindong semakin khawatir dengan keselamatan kedua temannya. Melihat hal itu, Lindong sangat marah dengan apa yang telah diperbuat dinasti Moyan. Atas hal itu, Lindong tidak terima pada dinasti Moyan. Seluruh kemampuannya ia keluarkan untuk menghadapi Shikuan yang kemampuannya yang berada di ranah nirvana 1 yuan. Walaupun tampak kemampuan Lindong berada jauh di bawah Shikuan, Lindong yang diselimuti emosi yang membara, segala cara ia akan melawan. Keselamatannya ia pertaruhkan di pertarungan kali ini. Menyadari dirinya sangat mudah menghadapi Lindong, Shikuan yang sangat dendam padanya, Shikuan tidak memberi kesempatan Lindong hidup. Kali ini Lindong mengeluarkan seluruh kekuatannya, walaupun memang kemampuannya belum menandingi praktisi ranah nirvana 1 yuan. Lindong yang telah mengeluarkan kekuatan jari surgawi, namun serangan itu belum bisa mengalahkan praktisi ranah nirvana 1 yuan. Walaupun telah mengeluarkan semua kekuatannya, Lindong belum mampu mengalahkannya. Bahkan kombinasi kekuatan pelahap dan kekuatan segel guntur tak bisa apa-apa. Shikuan masih bisa melancarkan pukulan tepat mengenai Lindong. Lindong yang telah terkena serangan Shikuan tampak sudah melemah babak belur. Ia sudah mengerahkan semua kemampuannya. Melihat Lindong sudah melemah, bagi Shikuan ia telah bertemu banyak orang seperti Lindong, orang yang kebetulan mendapatkan beberapa peluang keberuntungan. Lantas bagi Shikuan bahwa Lindong menganggap dirinya sudah menjadi orang yang tak terkalahkan. Di saat itu terjadi ledakan besar di sekitar tempat Xiaoyan dan Xiaodio. Lindong khawatir dengan mereka, namun dengan keadaan dirinya yang sekarang, Lindong tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa percaya diri, Shikuan menganggap sudah berakhir, saatnya menyingkirkan Lindong. Terjadi hal yang sangat mengejutkan. Di saat itu juga datang Xiaoyan yang telah bertransformasi menjadi manusia. Ia datang tepat waktu menyelamatkan Lindong. Melihat kedatangan Xiaoyan, Shikuan tampak terkejut dengan kedatangan Xiaoyan di hadapannya. Terlihat Xiaoyan yang telah berubah wujud menjadi manusia. Bukan hanya itu saja, kali ini kemampuan Xiaoyan berada di ranah nirvana 1 yuan. Shikuan tampak kesal ada seseorang yang ikut campur urusan dinasti Moyan. Lindong yang terlihat kagum dengan Xiaoyan yang telah berubah wujud menjadi manusia. Melihat Lindong babak belur dihajar Shikuan, Xiaoyan tidak terima, tuannya telah dibuat tidak berdaya. Melihat hal itu, Shikuan akan menghabisi mereka. Namun kali ini berbeda. Xiaoyan kemampuannya di ranah nirvana 1 yuan. Ia dengan mudah menghadapi serangan Shikuan. Shikuan seakan-akan tidak percaya dengan hal itu. Di saat itu juga dirinya menghadapi duo maut Lindong dan Xiaoyan.
Dengan situasi yang sekarang, kali ini Shiguan tidak berdaya menghadapi mereka. Xiaoyan dan Lindong tidak memberi celah sedikit pun, terus dihajar habis-habisan. Akhirnya kombinasi duo maut mematikan membuat Shiguan tewas. Xiaodio yang melihat pertarungan telah berakhir, Lindong sangat berterima kasih mereka datang tepat waktu menolongnya. Ia mengira orang-orang dinasti Moyan sudah menyerang mereka berdua. Untung saja di saat proses memurnikan berlangsung, monster harimau darat turut membantu mereka menghadapi para murid dinasti Moyan. Jika tidak dibantu monster itu, Xiaoyan dan Xiaodio bisa jadi tewas. Lindong sangat berterima kasih pada monster itu yang telah membantu mereka. Lindong tampak tidak menyangka Xiaoyan yang sekarang berubah wujud menjadi manusia. Bahkan dirinya sampai tidak mengenalinya. Xiaoyan kali ini telah menerobos bencana nirvana. Terlebih lagi dia di sepanjang hari menemani Lindong. Bagi Xiaodio bisa berubah bentuk menjadi manusia bukanlah hal yang aneh. Lindong melihat Xiaoyan yang sekarang mempertanyakan padanya apa masih tidak terlalu bicara. Kemudian Xiaoyan mengatakan tuan pada Lindong. Namun bagi Lindong dirinya bukan tuannya. Xiaoyan masih tampak kebingungan dengan keadaan yang sekarang. Kemudian Lindong mengganti nama Xiaoyan menjadi Linyan. Kelak mereka berdua saling memanggil saudara. Lindong yang telah membesarkan Linyan dari kecil sampai besar. Atas hal itu Lindong meminta Linyan untuk memanggilnya kakak tertua. Dan kakak kedua ialah Xiaodiao. Namun Xiaodio tidak terima hal itu. Ia menganggap seharusnya dirinya yang paling tua. Lindong menganggap usia Xiaodio di antara cerpelai iblis surgawi pasti setara dengan usianya. Mulai sekarang mereka bertiga bersaudara akan sehidup semati. Kemudian Xiaodio mempertanyakan apa rencana selanjutnya. Melihat Shiguan telah tewas, dinasti Moyan pasti tidak akan menjadi ancaman terhadap mereka. Rencana selanjutnya Lindong saatnya mencari penyimpanan rahasia kuno. Meskipun sekarang mereka telah menguasai kunci rahasia kuno, tetapi mereka tidak tahu tempat keberadaannya. Sama sekali tidak punya petunjuknya. Lindong meminta kembali ke kota yang terlebih dahulu, baru mencari tahu informasi tentang penyimpanan rahasia kuno. Di saat mereka kembali ke kota yang, ia tidak lupa mengambil pil nirvana dari jasad Shiguan. Berada di dinasti Moyan, terlihat Shishen senior tertua dinasti Moyan yang memperlihatkan kunci rahasia kuno pada para murid. Atas hal itu ia mengumumkan bahwa dinasti Moyan pastinya akan menjadi pemenang terbesar penyimpanan rahasia kuno. Di waktu yang sama terlihat kedatangan salah satu murid yang tampak panik. Ia memberikan informasi pada senior tertua bahwa senior Shiguan telah dibunuh. Mendengar hal itu para murid seakan-akan tak percaya. Bagi para murid dinasti Moyan bahwa senior Shiguan adalah orang kuat di ranah nirvana 1 yuan. Mereka mengira seniornya bertemu dengan dinasti kerajaan super. Kemudian Shishen mempertanyakan dinasti mana yang telah melakukannya. Muridnya memberitahu bahwa Lindong dari dinasti Yan Agung dan juga mengatakan kunci rahasia kuno telah diambil oleh Lindong. Shishen mempertanyakan sekarang Lindong pergi ke arah mana. Namun muridnya tidak tahu keberadaannya. Kemudian Shishen meminta para murid untuk sebarkan keluar berita tentang Lindong yang telah mengambil kunci rahasia kuno dan lakukan pencarian Lindong. Tak peduli mati atau hidup, dinasti Moyan akan memberikan imbalan 1 juta pil nirvana bagi yang bisa menangkap Lindong.